sahabat doa Kekuatanku Channel, jumpa lagi bersama kami dalam doa dan renungan kita hari ini, Jumat 6 Oktober 2023. Doa kita hari ini akan bersama dengan Suster Maria Claudia PRR. Renungan akan disiapkan dan dibawakan oleh saya, Suster Maria Magda PRR, yang terinspirasi dari Injil Lukas bab 10 ayat 13 sampai 16. Mari Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita siapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Ia merangkul segala sesuatu. Ia memahami segala tutur bahasa. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Allah bangkit, lalu tercerai-berailah musuhnya, dan yang membencinya berlari dari hadapan wajahnya. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra, pujian bagi Roh yang kudus. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk kasih dan cinta-Mu yang tak ada batasnya Engkau curahkan kepada masing-masing kami, terlebih untuk rahmat kehidupan yang masih kami alami hingga saat ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Untuk itu kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk senantiasa menerangi hati dan pikiran kami, agar kami boleh mendengar dan melaksanakan apa yang Engkau kehendaki bagi kami melalui firman-Mu ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 13 sampai 16. Yesus mengecam beberapa kota. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku,
ia menolak Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, sabda Tuhan hari ini merupakan kisah lanjutan dari Injil kemarin, yakni Yesus mengutus ke-70 murid. Dan di dalam perutusan itu Ia memberi pesan kepada mereka agar dalam melakukan pewartaan atau pelayanan, ketika mereka diterima di setiap kota atau desa, disitulah mereka diberikan kesempatan dan tanggung jawab untuk bisa mewartakan sabda Tuhan. Dan jika ditolak atau tidak diterima, maka mereka juga diminta oleh Tuhan agar bisa meninggalkan kota itu. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, di antara kita pun pasti pernah mengalami pengalaman ditolak atau pengalaman kegagalan. Entah ditolak oleh keluarga sendiri atau ditolak bahkan oleh diri sendiri karena tidak mencintai dan juga tidak menerima apa adanya. Atau juga mungkin mengalami penolakan dalam melakukan pekerjaan di tempat kerja masing-masing. Namun Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita belajar dari Yesus. Yesus sendiri telah mengalami hal penolakan itu. Bahkan penolakan itu terjadi datang dari kampungnya, dari orang-orang sekitarnya atau orang-orang daerah asalnya. Nah, Yesus sendiri yang kita imani, Yesus sendiri yang kita ikuti saja mengalami pengalaman penolakan. Apalagi kita yang menjadi pengikutnya. Tentu pengalaman penolakan, kegagalan dan lain sebagainya itu akan selalu ada, akan senantiasa hadir dalam setiap pengalaman hidup kita masing-masing. Namun melalui sabda Tuhan hari ini kita kembali dikuatkan dan Tuhan kembali meneguhkan kita agar boleh menerima setiap pengalaman penolakan yang kita alami. Karena dalam sabda Tuhan tadi, pada ayat yang terakhir Yesus mengatakan bahwa barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, berarti dia menolak Dia yang mengutus Yesus itu sendiri. Maka Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, sekali lagi melalui sabda Tuhan hari ini, mari kita diajak untuk pertama-tama boleh menerima diri kita. Dengan demikian kita boleh menerima orang-orang di sekitar kita dan juga setiap pengalaman penolakan apapun yang kita alami, yang kita terima, pasti kita terima dengan penuh sukacita. Amin. Setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita bagi para pemimpin gereja. Ya Bapa, kami mohon kepadamu, berikanlah kepada para pemimpin gereja kami rahmat kesehatan yang baik, rahmat kebijaksanaan, dan rahmat kesetiaan dalam menjalankan tugas mereka untuk menggembalakan umat-Mu di dunia ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua mereka yang saat ini sedang menderita sakit, kami mohon kepadamu ya Bapa, kiranya Engkau boleh menjamah bagian tubuh semua mereka yang saat ini sedang menderita sakit, baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Menemukan pekerjaan Santa Maria Regina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Marilah kita hening sejenak. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Mari kita satukan doa dan permohonan kita ini dengan doa yang diajarkan Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita menundukkan kepala, kita memohon berkat Tuhan dari tangan imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu juga. Semoga berkat Tuhan menyertai, melindungi, memberikan kesehatan dan damai sejahtera demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih untuk kebersamaan kita di hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan renungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir dan menyapa setiap hari.